Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jafar Siddiq. Di sini saya akan berusaha melengkapi tugas literasi dengan menceritakan pengalaman menarik saya, terutama yang berkaitan dengan bidang literasi. Ya, saya akan mulai. Jadi di sini saya akan bercerita sedikit. Ya, ini terkait pengalaman masuk dunia perkuliahan. Pengalaman masuk dunia perkuliahan adalah hal yang paling menarik. Mengapa? Semasa SMA yang notabene berada di dekat rumah atau masih dalam satu kota yang sama, jadi pengalaman masuknya itu benar menarik di SMA. Namun, jika dibandingkan pengalamannya dengan masuk ke dunia perkuliahan, sangat jelas terasa perbedaannya. Masuk dunia perkuliahan dapat dikatakan sebuah gerbang awal untuk menuju dewasa dari SMA yang masih bisa dikatakan remaja. Banyak keputusan-keputusan yang harus ditentukan dengan tepat. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit terkait pengalaman saya ketika masuk dunia perkuliahan dan mengikuti kegiatan pada UKM atau unit kegiatan mahasiswa teater kampus. Waktu itu tahun 2017. Setelah lulus SMA, saya putuskan untuk mencari PTN, perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah dapat diterima di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. Saya masuk dengan jalur SNMPTN. Ya, bisa dikatakan salah satu keberuntungan juga bagi saya, karena semasa SMA saya mengambil jurusan IPS yang ya kalian tahu, IPS banyak dipandang rendah bagi kalangan teman-teman jurusan IPA dan jurusan yang lain, dan juga kalangan guru, karena jurusan IPS rata-rata itu anak-anaknya itu bandel-bandel ya. Nah, saya diterima di jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Di sini juga salah satu letak keberuntungannya. Saya memilih jurusan ini hanya karena feeling. Saya berpikir pada saat itu jika saya memilih jurusan ini sepertinya akan lolos karena peminat dari sekolah saya itu tidak terlalu banyak. Fun fact-nya adalah saya tidak tahu dan belum mencari tahu apa saja yang nanti akan dipelajari selama kuliah. Dan tidak adanya bekal semasa SMA membuat saya merasa minder. Life must go on, right? Dan saya mulai dunia perkuliahan dengan kegiatan orientasi tentunya. Ya, bisa dikatakan ospek juga. Mulai dari ospek universitas, ospek fakultas, dan ospek jurusan. Oh iya, tak lupa juga ada semacam ospek kepramukaan, orientasi kepramukaan. Banyak yang harus dipersiapkan tentunya, barang bawaan wajib, kebutuhan pribadi terutama mental perlu disiapkan. Ospek universitas saya rasa hanya semacam penyambutan formalitas saja dari jajaran tertinggi kampus. Jadi di sana pada orientasi universitas itu hanya sekedar sambutan-sambutan dari seperti rektor, dekan, dan sedikit pengenalan-pengenalan terkait kampus yang notabene hanya formalitas saja. Namun ketika pada orientasi fakultas baru terasa lumayan, ini nih. Nah, for your information, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris terdapat pada Fakultas Bahasa dan Seni. Terdapat jurusan dan prodi lain dalam satu fakultas bahasa dan seni. Ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, seni rupa, seni musik, seni tari, dan banyak yang lainnya. Ketika orientasi fakultas, saya merasa bahwa wah, saya ini sangat pas nih di sini nih, dalam fakultas ini nih. Hal yang saya pikirkan adalah banyaknya kakak tingkat laki-laki yang berambut gondrong. Nah, di sini saya berpikir bahwa ketika saya masuk di fakultas ini, saya merasa wah, saya bisa nih berambut gondrong, yang notabene ketika SMA itu banyak teman-teman saya pun saya juga sendiri ingin berambut gondrong begitu ya. Dan pada saat itu saya menjadi sangat bersemangat untuk berkuliah. Saya juga mulai mendapat teman-teman baru, relasi baru di sana. Nah, sampai pada saat mulai dunia perkuliahan yang sesungguhnya nih, ada plottingan untuk anak bahasa Inggris yang unggulan dan dapat masuk rombel internasional. Saya berpikir, untuk apa serius-serius untuk masuk rombel internasional? Rombel biasa saja saya belum tentu bisa mengikutinya. Akhirnya saya masuk rombel C, dan tidak masuk rombel internasional. Berangkat kuliah, selesai, pulang ke kos, mengerjakan tugas, kembali lagi berangkat kuliah, selesai, pulang ke kos, mengerjakan tugas.
monoton sekali hidup ini. Hal ini berakhir ketika ada kegiatan Expo UKM. Jadi kegiatan ini itu semacam kegiatan bazar untuk memperkenalkan UKM apa saja sih yang ada di universitas, dan mahasiswa wajib datang. Kemudian bisa mendaftar di salah satu UKM yang diminati. Ada banyak sekali UKM yang ada di universitas sampai saya merasa sedikit bingung. Akhirnya saya menjumpai UKM teater, dan for your information, semasa SMA dulu saya pernah bergabung dengan kegiatan ekstrakurikuler teater. Jadi lihat UKM teater ini tuh kayak wah, langsung terkoneksi begitu. Berkunjunglah saya ke sana dan bertanya-tanya tentang kegiatan di dalamnya bagaimana. Menarik. Saya pun mendaftar. Kegiatan pertama dalam UKM teater ini adalah penyambutan bagi anggota baru. Ada pembacaan puisi dengan musikalisasi, ada yang puisi, nyanyi puisi, kemudian ada drama singkat, dan yang tentunya ada perkenalan-perkenalan, dan juga ada game sedikit untuk hiburan. Sangat menyenangkan. Kemudian saya tahu ada latihan seminggu 2 kali pertemuan. Dan apa sih yang dilatih? Nah, di sini nih, mulai dari olah pernafasan, vokal, keluasan tubuh atau olah tubuh, dan lain-lain. Dan di sela-sela latihan ini, yang membuat nyaman adalah kekeluargaannya. Mahasiswa sepulang kuliah dapat ke gedung UKM yang di situ terdapat banyak ruangan yang terisi berbagai macam UKM tentunya. Kemudian untuk teater sendiri, kami semua menyebutnya dengan sanggar. Banyak mahasiswa yang pulang kuliah itu langsung ke sanggar, sekitar untuk mengobrol, melepas penat. Kemudian ada yang hanya untuk menumpang wifi untuk mengerjakan tugas. Bahkan ada yang menjadikan sanggar ini sebagai tempat untuk bersinggah selama 1 semester atau beberapa semester karena untuk hemat budget. Nah, kekentalan dalam kekeluargaan ini juga sangat terasa ketika agenda makan-makan setelah latihan, ataupun makan-makan ketika banyak yang menginap nih. Contoh misalnya ada yang menginap, kemudian kita sama-sama iuran untuk makan bersama. Ada juga sebelum makan itu sesi berdoa, dan setelah berdoa makan selesai kita juga ada sesi ngobrol bersama. Yang senior membagikan pengalaman kepada yang junior, kemudian yang junior juga ada yang bertanya sendiri bagaimana sih pengalaman mereka ketika mengikuti UKM ini dan bergelut di dunia teater kampus. Ya, walaupun tidak ada senior atau junior, kami semua menyebutnya, semua anggota teater itu adalah sahabat atau sobat. Dan dalam teater ini tergabung dari lintas angkatan, lintas jurusan, lintas agama, dan juga suku. Beraneka ragam. Karena banyak sharing, saya dan teman-teman yang lain jadi paham dan saling menghormati. Bahkan yang saya sempat tidak percaya karena saya belum pernah bertemu orang seperti ini. Jadi ada kakak tingkat saya, jauh di atas saya. Dia mengaku sebagai ateis atau tidak memiliki agama. Dari sini saya sendiri sempat menyimpulkan bahwa berteater itu sama halnya kita belajar hidup. Bahwa hidup itu panggung sandiwara itu benar adanya. Bahwa hidup itu harus saling menghormati, menghargai, bahwa hidup itu tidak bisa sendirian. Karena kita itu makhluk sosial. Bahwa hidup juga masing-masing memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda. Ada ego-ego di dalamnya, kemudian bahwa hidup itu memang berat, pusing, banyak halang rintang, bahwa hidup juga indah dengan perbedaan. Cukup, terima kasih. Demikian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.